Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel bab 1 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Sedangkan bacaan Injilnya dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Sebelum mengawali permenungan ini, saya hendak menyapa Anda, para ibu khususnya. Selamat, hari ini adalah hari ibu. Semoga Anda menjadi ibu yang terberkati atau diberkati, bahagia melihat anak-anak Anda, dan dalam mendampingi suami Anda sebagai orang yang sangat penting bagi keluarga Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Kebetulan saudari-saudaraku, di hari ibu ini bacaan-bacaan Alkitab yang dibacakan, yang diperdengarkan semua bicara soal wanita, perempuan. Contoh, dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Nabi Hana. Hana ini seorang perempuan tapi nabi yang memiliki anak namanya Samuel, yang akhirnya nanti ketika anak ini nanti besar, dia pun meneruskan mamahnya atau ibunya menjadi seorang nabi yang tersohor juga. Ibu Hana ini ketika menanti-nantikan buah hatinya, dia memohon kepada Tuhan. Kalau bahasa sekarang, ketika menikah tidak langsung punya anak, tapi menunggu cukup lama. Ini yang dialami oleh Hana. Dan akhirnya Allah memberikan rahmat itu, memberikan anugerah. Dia bisa hamil di usia yang sudah tidak muda lagi. Lalu dia konsekuen, karena dia memohon dalam doa, dan akhirnya ketika Tuhan memberikan, dia pun mengucap syukur sambil menyerahkan buah hatinya seturut dengan rencana kehendak Tuhan. Anaknya ini mau dijadikan seperti apa, monggo. Dan ini yang menurut saya perlu diperhatikan oleh kita, khususnya para ibu. Apakah pernah, ini pertanyaan refleksi, anak Anda itu dibawa dalam doa Anda dengan serius, dengan sungguh, khususnya menyangkut masa depannya, menyangkut nasibnya? Ya Romo, saya selalu membawa dalam doa Ahapoyo. Ya, saya percaya pada Anda mendoakan anak-anak, tapi bagi yang Anda yang mungkin lupa, belum menyisihkan waktu untuk mendoakan anak, kita bisa belajar pada Nabi Hana ini, di mana ia sungguh-sungguh menyadari bahwa anak buah hatinya ini adalah pemberian anugerah Tuhan. Maka ia kembali menyerahkan kepada Tuhan bagaimana masa depan anak ini nanti, nasibnya. Dan dia meminta pada Tuhan dengan sungguh serius mengenai hal ini, masa depan anaknya ini. Moga-moga ini menjadi inspirasi bagi Anda. Bagaimana Anda membesarkan, bagaimana Anda mempunyai anak dan membawa itu kepada Allah. Mohon perlindungan, mohon berkat Allah untuk masa depan anak Anda, seperti yang dilakukan Hana ini. Sedangkan dalam Injil kita mendengar Injil Lukas bagaimana Bunda Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Mereka juga sama-sama sedang hamil. Maria hamil, Elisabet juga hamil. Elisabet dengan umur yang tidak muda lagi, sudah lanjut usia, sudah tua. Maria bukan hanya muda, amat sangat muda. Ini sesuatu yang kontras. Lalu kemudian saya mau mengatakan begini, perjumpaan antara Maria dengan Elisabet itu kan antara mereka yang awalnya mengalami kebingungan, panik, bingung, karena kehamilan mereka itu benar-benar kuasa ilahi, bukan biasa-biasa. Bayangkan memang sudah cukup umur, sudah waktunya tidak hamil lagi, tapi kenyataannya hamil. Sementara Maria juga lebih mengherankan lagi, tidak dengan siapa-siapa kok tiba-tiba hamil. Itu juga di luar dari daya nalar manusiawi. Orang kalau mengalami takut, kalau orang pikirannya kacau, batinnya itu tidak damai atau tenang, umumnya orang itu butuh ditemani, butuh teman, butuh tempat untuk curhat umumnya. Dan inilah yang dialami oleh Bunda Maria ketika dia mengalami bingung, didatangi malaikat Gabriel untuk menerima tawaran mengandung dari Roh Kudus.
Karena ketaatan iman dia menerima, tetapi kemanusiawiannya tetap ada. Dan akhirnya ia pergi kepada Elizabeth untuk curhat, saling curhat. Dan hasil curhat mereka berdua inilah ungkapan kebahagiaan, saling mendukung, saling menguatkan. Orang kan kalau sudah dikuatkan, didukung, mendapat pujian, mengalami lebih mantap, happy, bahagia. Dan inilah yang terjadi di antara mereka. Semoga bacaan-bacaan Injil menjadi inspirasi dalam hidup kita bersama dengan sesama. Tuhan memberkati Anda dan saya. Berkatalah.